Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan sandasan tentang masalah kedishuban. Sengaja saya undang Pak Kadis Hub Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Bang Aliman. Sudah lama sebetulnya saya ingin sandasan dengan Pak Kadis. Ini sibuk terus, undangan kemana-mana, keluar kota. Masih ada undangan sekarang Pak Kadis? Benar. Banyak Pak Kadis. Iya, Ya? banyak. Akhir tahun. Oh iya, sekarang awalnya Pak Kadis ya. Ah. Pak Kadis, urusan kedishuban di Kabupaten Bangkalan ini, Pak Kadis sudah berapa tahun ya di dishub? Saya di Dishub kurang lebih 1 tahun. 1 tahun definitif ya? Kalau definitif kurang lebih 6 bulan. Oh, masih 6 bulan pemirsa. Masih 6 bulan. Ternyata Ya. masih baru, belum Baru. sampai setahun. Artinya kalau memang ada hal-hal yang masih belum terbenahi ya maklumi saja gitu ya. Iya. Karena masih 6 bulan. Bagaimana bisa membenahi ditambah kena Covid lagi. jadi Pak, kalau sekarang ini Covid ini bisa terus menjadi alasan yang bisa untuk memaklumkan kepada orang. Pak Kadis, gampang kalau sekarang Covid gitu. Pak Kadis, di Bangkalan ini sering kali terjadi sandasan di warung ke warung, di medsos dan macamnya tentang masalah urusan perparkiran. Parkiran dianggap tidak tertib, di setiap ini ada parkir, di situ ada parkir, banyak orang yang ngeluh Pak Kadis. Iya, Apa responnya Pak Kadis terhadap itu Pak Kadis? Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bang Aliman khususnya terhadap media sandasan ini pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas momen pada kesempatan siang hari ini. Yang kedua, pada prinsipnya dalam momen kesempatan pada siang hari ini yaitu memberikan ruang terhadap kita, masyarakat dan semua elemen pada prinsipnya bagaimana kita membangun Kabupaten Bangkalan ini menjadi lebih baik dan terarah pada prinsipnya itu. Yang kedua, kami sikapi bahwasanya Bang Aliman menyikapi bahwasanya berkaitan dengan isu perparkiran, bagaimana kita sesuai dengan tuntutan daripada masyarakat dan elemen lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam memberikan suatu saran dan masukan serta motivasi yang gunanya itu memberikan suatu bagaimana memberikan suatu pelayanan parkir ini khususnya di tepi jalan umum ini menjadi bisa yang lebih baik. Pada prinsipnya begini, filosofi parkir ini bahwasannya kita di bidang perhubungan ini memang diatur dengan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang mana pemerintah melalui Dinas Perhubungan memiliki suatu kewenangan dan tanggung jawab dengan menjamin adanya kelancaran arus lalu lintas. Berkaitan dengan parkir tepi jalan umum, memang ada sesuatu yang harus ditertibkan. Artinya kalau melihat dari jumlah izin pengelola parkir yang ada di Kabupaten Bangkalan memang kurang lebih 71 tempat parkir. Izin pengelola parkir. Izin ya, bukan tempat ya. Izin pengelola parkir. Ternyata Pak Kadis takut keliru Pak Kadis. Karena masyarakat melihatnya parkir itu kayaknya lebih banyak di 71. Yang punya izin nih Pak Kadis ya? Izin, tepi jalan umum Pak. Tepi jalan umum. Ya. Terus untuk pengelola untuk juru parkirnya itu kurang lebih 126. Itu yang berkaitan dengan tepi jalan umum. Karena parkir ini banyak, bukan hanya tepi jalan umum. Ada outdoor, ada on the way atau di dalam jalan atau di luar jalan? Iya, di bahu jalan. Itu ya. Yang pertama yaitu parkir tepi jalan umum itu yang memakai bahu jalan, yang itu diatur oleh Perda Nomor 9 Tahun 2010. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pajak parkir. Yang ketiga yaitu pajak parkir itu suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah yang mana pemerintah menginstruksikan atau menghimbau kepada pengusaha untuk menyediakan lahan parkir. Artinya itu mengeliminir tentang. Berarti kalau yang pajak itu biasanya bukan di bahu jalan Pak Trid ya, tapi itu di tempat keramaian semacam Indah Swalayan kalau di Bangkalan itu berarti itu pajak
pajak masuk gitu pajak ya? parkir, benar-benar. Jadi parkirnya ada dua, ada pajak parkir dan retribusi. Ada 4 Pak. Oh gitu ada. Ada parkir khusus tadi, ada pajak parkir tadi, terus parkir khusus yaitu parkir yang dikelola di lahan pemerintah. Di lahan pemerintah seperti SGB, Stadion Gelora Bangkalan, terus di Gor, mungkin di pasar itu masuk parkir Di rumah khusus. sakit. Di rumah sakit itu masuk blut kayaknya. Jadi di luar dinas perhubungan. Oke. Terus yang keempat itu parkir insidentil. Yaitu ketika ada acara-acara tertentu, event-event tertentu yang ada di wilayah kabupaten, itu kita mengeluarkan lahan-lahan parkir yang insidentil seperti event sepak bola, event gerakan sapi dan sebagainya. Kalau bicara urusan tentang regulasinya tertib semua Pak Kadis ya. Kalau regulasinya mengatur secara tertib semua, cuma medsos dan juga sandasan yang terjadi di mana-mana itu kan banyak keluhan-keluhan ini gini. Itu ada langkah-langkah nggak ada di Dishub? Memang upaya-upaya kita Pak dalam menyikapi beberapa suatu saran dan masukan daripada masyarakat tentang khususnya di kewenangan kami, khususnya parkir, saya berbicara di kewenangan dinas perhubungan aja, yaitu parkir di tepi jalan umum. Memang kita inginnya yang kita pakai sistem pada saat ini yaitu memang parkir secara konvensional, secara manual, ditarik karcis kita dari pegawai Dishub menghitung, mentaksasi berapa potensi perkiraan yang parkir kendaraan di tepi jalan umum, baru kita menghitung budget pendapatan asli daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan sistem manual Pak, artinya sistem manual sekarang yang sistem manual yang mendapatkan keluhan banyak masyarakat sekarang. Terus lanjut Pak Kadis. Itu kita mengkaji antara sistem manual, bagaimana kita mengakomodir semua beberapa saran daripada LSM, masyarakat, dan nanti bagaimana kita bisa mengakomodir secara keseluruhan, baik itu dari aspek masyarakat dalam segi selaku user atau masyarakat yang diberi pelayanan, terus pemerintah melalui para jukir selaku yang memberi pelayanan, dan terhadap juru parkir, terhadap income per kapita daripada juru parkir. Tiga aspek ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kita bisa mengakomodir supaya sisi lain pelayanannya itu lebih baik, sisi lain income per kapita juru parkir juga itu bisa terakomodir, terjamin. Artinya kita harus bisa mempertimbangkan juga bahwasanya juru parkir ini sisi lain juga dia ingin mencari pekerjaan sebenarnya, selaku bagian daripada masyarakat Bangkalan itu ingin mencari pekerjaan. Itu yang harus kita lindungi, kita harus fasilitasi dan memberikan pengarahan. Kita selaku dinas perhubungan yang punya tugas memberikan suatu pembinaan terhadap para juru parkir yang bertugas di tepi jalan umum di Kabupaten Bangkalan. Memang yang konsep yang kita rencanakan yaitu memang 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem konvensional yang sekarang ini dilaksanakan. Yang kedua rencana parkir berlangganan. Oh ini ya yang ingin dijadikan jawaban atas desas-desus dan sandrasan yang terjadi di medsos dan macamnya. Memang benar Pak Kadis, ramai sekali yang mengeluhkan tentang masalah parkir. Jadi ini ya berlangganan ya. Dan pastinya kalau berlangganan nanti Dishub, Kadis dalam konteks ini Pemda akan merapikan segala sesuatunya dan menyiapkan segala sesuatunya ya. Benar. Ini kapan kira-kira Pak Kadis? Insya Allah tahun ini bulan kedua lah. Mohon doa dan dukungan kepada seluruh elemen masyarakat dan LSM, kru media dan sebagainya untuk mendukung. Pemirsa, tunggu ada gebrakan baru dari Kadis Hub Kabupaten Bangkalan untuk menjawab keluhan dan desas-desus sandasan yang terjadi di masyarakat urusan masalah parkir. Insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan parkir berlangganan. Masalah teknis dan macamnya itu nanti kesiapannya insya Allah Dishub sudah siap semua Pak Kadis. Jadi beberapa indikator yang perlu kita pahami bersama bahwasanya penerapan parkir berlangganan ini regulasi yang sudah ada, yaitu peraturan gubernur tahun 47 tahun 2011 yaitu tentang perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dengan dinas pendapatan. Yang kedua, pelaksanaan parkir berlangganan ini secara global di wilayah Jawa Timur dari 38 kota dan kabupaten di wilayah Kabupaten Bangkalan ini sudah 26 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan parkir berlangganan.
Di Madura hanya Bangkalan sebenarnya Bang Aliman yang perlu harus kita ini yang artinya yang harus kita apa ya. Jadi intinya Pak Kadis minta dukungan kepada semua pihak untuk bagaimana parkir berlangganan ini biar menjadi solusi benar, dari apa yang selama ini menjadi keluh kesah masyarakat terhadap urusan perparkiran di Batam. Gitu Pak Kadis ya. Benar. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan tentang berbicara tentang masalah urusan kedishuban, silakan saksikan video komersial berikut ini. Assalamualaikum, kenalin aku Mia, ownernya Laundry Carpet Kediri, mengucapkan selamat atas dibukanya Laundry Carpet Bangkalan, pusat cuci karpet di kota Bangkalan. Kamu warga Bangkalan yang mau cuciin karpet, sofa, dan spring bed, jangan lupa hubungi Tasya Laundry di Bangkalan. Alamatnya ada di bawah ini. Pemirsa, Pak Kadis, selain dari urusan perparkiran, urusan perterminalan, urusan yang lain-lain, apakah semuanya dianggap sudah layak dan efektif yang dilihat, dikaji, disaksikan dan dijalankan oleh Pak Kadis selama ini, selama 6 bulan menjadi Kadis ini? Ya. Sebenarnya kalau memang boleh kita artinya ya ada sebenarnya beberapa PR yang perlu kita sikapi dan perlu kita tidak lanjuti. Memang salah satu bagian yang makro bagaimana membangun suatu perkotaan di bidang perhubungan ini memang perlu suatu ada kajian sebenarnya. Begitu. Yang pertama sebenarnya adalah kajian. Biar pembangunan ini bisa terarah. Tidak seketedung langsung ngebangun gitu kan? Ngebangun, eksekusi dan sebagainya. Biar penggunaan dana yang dikeluarkan dalam artian untuk membangun bukan hanya di sektor perhubungan ini bisa lebih efektif dan efisien dan bermanfaat tentunya, tidak tentunya. terbuang sia-sia gitu. Belum sudah ada kajiannya masalah urusan perterminalan itu efektif apa gimana Pak Kadis? Sebenarnya kajian ini sebenarnya sudah ada di tahun 2014 Bang Aliman. Oh sudah ada. Jadi melihat masalah terminal ini kita bercerita masalah filosofi dulu ya Pak ya. Oh silakan. Gimana? Jadi filosofi memang terminal di sebelum tahun 2010 bahwasanya kewenangan Dinas Perhubungan ini memiliki suatu kewenangan khususnya di terminal, yaitu memiliki kewenangan mengelola yaitu terminal tipe C, terminal tipe B, dan terminal tipe A. Itu tahun berapa Pak Kadis? Itu sebelum tahun 2013. Tahun 2014 ke bawah itu masih kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten dari 3 terminal itu. Kita pahami bahwasannya sebelum tahun 2010 pintu masuk ke Pulau Madura, jalur transportasi baik antar moda maupun intermoda ini satu-satunya pintu masuk ke Pulau Madura yaitu melalui Pelabuhan Kamal yang kita pahami bersama. Sebelum tahun 2000, sejak tahun 2008 9 kayaknya. Sebelum itu lonceng jembatan Suramadu dioperasikan. Dan perlu kita ketahui secara letak geografis bahwasannya Pelabuhan Kamal itu merupakan suatu bagian pelabuhan yang sangat strategis karena dilewati jalur jaringan jalan nasional dan dilalui jaringan transportasi antar moda dan satu-satunya jalur ke Madura yang dipahami. Itu yang perlu kita pahami sehingga kita mengakomodir terminal tipe C yang ada di Kecamatan Kamal merupakan terminal yang paling strategis, sehingga dari terminal tipe C barulah timbul suatu pendistribusian jaringan transportasi intermoda. Artinya di dalam perkotaan. Land itu ya. Land, angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan. Itu sebelum tahun 2013 itu diformulasikan itu menjadi 17 trayek. Bang Aliman. Waktu itu ya. Waktu itu. Sebelum 2013. Sebelum tahun 2000. Pada saat tahun 2010 pengoperasian jembatan Suramadu sehingga beralih semua jalur transportasi darat itu melihat efektivitas dan efisiensi, sehingga semua kendaraan baik itu angkutan barang, angkutan penumpang dan sebagainya, transportasi modal bis dan baik itu AKAP, AKDP itu
yang paling efektif memang tidak boleh dipungkiri memang melewati jembatan Suramadu. Itu yang harus kita pahami bersama. Sehingga terminal tipe C